Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika semuanya sehat, terus dalam keadaan senang dan siap belajar mengenai biologi. Untuk di kelas 11 ini kita sudah beberapa kali pembelajaran, maka kita akan melanjutkan nih yang kemarin dimana kita udah belajar karantina, udah kan kita udah belajar di sekolah sudah, kita sudah belajar Zoom GCR juga sudah. Nah, sekarang kita lanjutin mengenai jaringan tumbuhan karena memang jaringan tumbuhan ini subbabnya itu banyak. Kalian kemarin belajar mengenai jaringan epidermis, belum ke jaringan parenkimnya. Belum. Ini kita bakal bahas nih untuk jaringan epidermisnya pun kemarin sampai ke derivat atau turunan atau modifikasi dari epidermis. Kalau ditanya, kenapa sih Bu perlu adanya modifikasi dari tumbuhan? Untuk modifikasi dari tumbuhan, modifikasi pada epidermis terutama ya, itu ada karena memang tumbuhan juga tuh harus ada yang namanya sistem adaptasi maupun pertahanan diri. Seperti yang Ibu contohkan kaktus kan kemarin, bahwa kaktus itu punya daun nggak sih sebenarnya? Punya dong, daunnya berbentuk duri Bu. Iya, daunnya berbentuk duri karena berfungsi untuk mempertahankan kehidupannya, yaitu menguranginya penguapan pada daunnya sehingga dia mampu bertahan hidup di wilayah yang panas seperti gurun pasir. Mereka juga makhluk hidup kan, jangan lupa. Jadi mereka punya nih pertahanan dirinya gimana. Kalau kita kan manusia juga ada, tumbuhan juga ada. Nah, sekarang kita lanjut di jaringan epidermis, di mana ada derivatnya, yaitu ada 4 nih, ada trichomata atau rambut-rambut. Nah, ada spina, ada sel kipas, ada juga sel kersik. Ini salah ya, kersik maksudnya. Nah, untuk trichomata atau rambut-rambut itu hampir terdapat pada seluruh permukaan organ tumbuhan, misalnya pada akar, pada batang, daun, bunga, buah, bahkan juga di biji. Nah, untuk trichomata ini makanya ada rambut akar kan yang kita sering bahas kan. Pada daun juga kadang ada tuh yang kayak rambut-rambut gitu kan di daunnya. Lalu ada spina, duri. Nah, spina ini biasanya pada batang ya, seperti bunga mawar kan. Kembali lagi untuk pertahanan dirinya ya. Duri itu ada spina palsu atau emergensia, lalu ada spina asli. Nah, untuk sel kipas juga disebut sebagai motor sel, di mana merupakan alat tambahan pada epidermis di bagian atas daun. Sel kipas berfungsi sebagai penyimpanan air ya. Untuk sel kersik itu merupakan epidermis yang berisi kristal kersik. Jadi sel kersik ini sering juga disebut sebagai sel silika. Kan ini kan kersik atau silika kan. Jadi dia sering disebut seperti itu. Lalu ini untuk trichomata nih. Trichomata kemarin bentuknya adalah seperti ini. Nah, fungsi dari trichomata itu ada beberapa nih. Yang pertama ada mengurangi penguapan, ada meneruskan rangsangan atau impuls yang diperoleh, lalu mengurangi gangguan dari manusia dan hewan. Nah, untuk pertahanan diri seperti yang Ibu bilang, untuk pertahanan diri. Jadi mereka mengurangi nih adanya gangguan jahil kan. Sering kita tuh kayak megang-megang tanaman, motelin tanaman, bunga gitu kan. Nah, makanya itu bunga mawar pun batangnya berduri atau spina. Dia fungsinya untuk mempertahankan dirinya agar tidak ada serangan dari serangga, hama gitu kan, dan lain-lain. Nah, lalu ada membantu penyebaran biji juga, membantu perkecambahan biji, membantu penyerbukan bunga. Nah, untuk perkecambahan biji kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ada yang namanya dormansi biji, ada imbibisi ya gitu kan. Dimana dormansi biji adalah fase tidur panjangnya biji, dimana dia belum terdapat atau belum dimasuki oleh air, sehingga hormon auksin maupun giberellinnya itu belum aktif seperti itu ya. Nah, untuk trichomata ini ada dua, ada trichomata glandular dan non glandular. Lalu sekarang kita contohkan untuk yang spina. Nah, untuk yang spina itu adalah duri nih, bisa dilihat ya, duri. Jadi duri itu nggak hanya pada bunga mawar, banyak pada tumbuhan lain seperti bunga kertas misalnya kan, gitu kan. Kalian harus tahu ya. Lalu ini kalau secara jaringan dilihatnya seperti ini di mikroskop nih. Ini pada tampak luar atau morfologinya.
Nah, sekarang kita ke jaringan parenkim. Oke, maksud P titik ini adalah parenkim ya. Parenkim ini P titik parenkim, parenkim ada parenkim, P titik parenkim ini juga parenkim. Jadi parenkim ada 6, ada parenkim asimilasi, ada parenkim air, ada parenkim udara, ada juga parenkim penyembuh luka dan parenkim penimbun, lalu parenkim pengangkut. Jadi seperti namanya, kalau parenkim penimbun ini artinya apa? Artinya dia tempat penyimpanan. Memang parenkim itu tempat penyimpanan. Jadi parenkim itu adalah tempat penyimpanan. Seperti kita akan bahas di mesofil daun, ada parenkim palisade, ada parenkim spons. Lalu nih, ada ciri-ciri dari parenkim. Yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama itu sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta bentuknya segi 6. Jadi dia itu hidup selnya ya. Lalu ada, maksudnya sel hidup tuh gimana, Bu? Sel hidup itu artinya dia sel yang aktif membelah, dia bisa tuh memperbanyak dirinya gitu kan. Lalu ada sel memiliki banyak vakuola. Jadi dia banyak karena memang dia tempat penyimpanan. Jadi karena memang kita ketahui bahwa vakuola ada tempat penyimpanan cadangan makanan, kloroplas dan lain-lain. Bahwa memang disitulah parenkim memiliki banyak vakuola, memang fungsinya itu untuk penyimpanan. Lalu ada letak inti selnya mendekati dasar sel. Lalu mampu bersifat embrional atau meristematis. Nah, meristematis itu karena artinya dia aktif membelah nih, dapat membelah diri gitu kan, cepat membelah dirinya karena dia sel hidup ya. Memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya berdekatan. Ini sorry, nggak selesai ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu memang vakuolanya banyak karena ingat dia adalah tempat penyimpanan, sehingga dia pun selnya juga banyak seperti itu. Selnya banyak, vakuola juga banyak karena vakuola itu pada tumbuhan dibutuhkan untuk menyimpan entah cadangan makanan, lipid, kloroplas dan lain-lain. Nah, sekarang kita ada fungsi nih, fungsi jaringan ini dari parenkim kita ke jaringan penyokong. Sorry, Ibu nggak membuat sebabnya. Jadi dia dari kan tadi udah epidermis, udah parenkim yang kita bahas sekilas. Lalu ini kita bahas fungsi dari jaringan penyokong. Jadi berarti Bu ada 3 jaringan ya? Iya, kita jaringan epidermis, kita melanjutkan jaringan epidermis yang kemarin kita di Zoom ya, kalau nggak salah itu ya. Lalu yang kedua kita bahas mengenai jaringan parenkim, yaitu dasarnya dulu untuk GCR ini ya. Lalu sekarang ke jaringan penyokong, yaitu fungsinya ada 4 nih. Yang pertama, menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, serta melindungi berkas pengangkut. Jadi kalau yang namanya penyokong itu ya, ada kolenkim, sklerenkim, nanti kita bahas ya. Memang fungsinya itu untuk menguatkan tegaknya batang, karena memang dia adalah sel-sel yang memang fungsinya adalah yang namanya menyokong kan, mereka menyokong pertumbuhan atau tumbuhan gitu kan, bagai dari batangnya maupun dari daunnya. Lalu dia juga tugasnya melindungi biji atau embrio, lalu memperkuat jaringan parenkim serta melindungi jaringan berkas pengangkut, karena memang jaringan penyokong ini banyak fungsinya itu adalah untuk memperkuat ya, karena memang dia untuk menyokong, dari namanya sudah tahu kan itu menyokong. Baiklah, untuk pertemuan kali ini untuk materi di GCR ini Ibu rasa sudah cukup. Nanti kalau next ya Ibu bakal periksa catatan yang untuk video GCR-nya, karena untuk mengetahui nih kalian menyaksikan video GCR memperhatikan atau enggaknya. Baiklah, untuk materi video GCR kali ini, video pembelajaran kali ini Ibu rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.